Yeah, welcome back. So today I'm going to talk about skill injection. Masih topik yang kemarin karena kebetulan gue lagi nyoba ice cream. Can I try? No. Lanjutkan topik yang kemarin karena ternyata gue menarik ucapan gue lagi. Oke. Yang mengatakan bahwa HTTP method post dan request itu mungkin lebih aman daripada get, karena ternyata itu enggak, itu sama aja. Gue lagi iseng-iseng coba cari tahu apakah kalau pakainya post itu nggak akan kena skill injection. Ternyata tidak, ternyata itu sama aja, bikin kesel. Request sama aja, dan bikin kesel lagi pakai MySQLi real escape string sama aja. Gua hex variabelnya sama aja, jebol aja tuh semua, gampang aja tuh semua. Iya. Di hashes passwordnya sama aja, semenit doang tuh jebol, hancur-hancuran. Nah ternyata ada cara yang jauh lebih menyenangkan, itu pakai PDO-Auth, PHP data object. Itu pakai PDO itu bisa lebih bikin hati lu tenang dalam preventing SQL injection, karena apapun HTTP parameternya itu akan tetap vulnerable dengan SQL injection. Nah kenapa bisa begitu? Karena biasanya kita kalau simpan sebuah katakanlah value itu dalam variabel pakai single quote atau mau pakai double quote, itu di situ tuh itu yang membuat sistem kita itu vulnerable. Nah, gue udah coba-coba dengan berbagai macam cara. Pertama dengan menggunakan hex. Hex di sini gue coba membuat data menjadi hex, ditranslate ke query yang di unhex lagi. Gue pikir itu akan mempersulit atau bikin lama proses dari injection. Ternyata nggak, sama aja. Kemudian pakai gue spesifik tipe datanya. Gue coba, ini balik lagi ya, ini di fitur set. Gue tentuin sebagai integer, bukan string, masih sama. Kemudian gue tentuin lagi pakai MySQLi real escape string, itu sama aja. Jadi ini bakal jadi PR banget. Nah solusinya itu tadi, pakai PDO. Kalau pakai PDO kayaknya sih bukan berarti 100% sistem lo akan aman, bukan begitu. Tapi paling tidak ya, namanya juga nyoba. Ini lebih, kalau gue perhatikan, ini lebih ke bagaimana cara kita mengolah isi dari variabel. Kemudian penggunaan double quote, single quote tuh impactful banget terhadap performa sistem lu dalam, atau kalau sistem lu itu kena SQL injection, dicoba-coba untuk di-inject itu. Nah setelah itu menurut gue ini jadi isu yang harus di-notice banget. Kenapa? Karena gampang banget untuk membuat sistem vulnerable. Kayaknya bikin sistem itu semakin mudah semakin sekarang, banyak tutorial, banyak itu video. Tapi membangun sistem dengan cara yang benar itu kayaknya masih jarang, dan biasanya itu terpisah-pisah. Ada yang di sini bahas security-nya, di sini bahas mungkin desainnya. Itu memang cukup baik. Tapi di negara ini banyak full stack developer yang berjuang habis-habisan nih. Kalau dia tidak mengikuti atau tidak tahu, atau dia nggak tahu apa yang harus dia cari, dia polos-polos aja, ya hasilnya itu. Karena SQL injection ini, terutama SQL web ini, dia bisa translate hashes. Kalau ada table yang lu buat dan lu menggunakan enkripsi, entah itu MD5, SHA-1, 256, SHA-2, itu gampang banget. Jadi artinya, ya udah begitu, mau lu enkripsi gimana pun, dia SQL map ini atau tools injection yang lain, atau namanya juga databases overriding tools, ya enggak? Itu gampang banget untuk diakalin dan no effort banget untuk attacker. Nah, jadi untuk membangun sebuah sistem yang paling tidak aman dan paling nggak punya tingkat kesulitan sedikit lah untuk bisa di-override, itu agak sulit. Bukan sulit, kalau lu terlalu terbiasa menggunakan suatu method, kemudian ternyata method lu itu vulnerable, menyebabkan vulnerabilities, lu untuk kembali ke jalan yang benar itu agak sulit. Kenapa? Karena MySQLi yang biasanya, contoh MySQLi, ini SQLi ini tuh stands for improve. Gue juga pernah berpikir bahwa dengan menggunakan MySQLi itu nggak vulnerable lagi. Oh ternyata kalau kita masih menggunakan MySQLi tapi dengan object oriented, dari mulai connection databases, kemudian query, itu vulnerable bro. Gue baru tahu hari ini karena gue nyoba tes lagi iseng tadi, gue bikin fitur search gitu-gitu ya. Nah, ini mengagetkan banget gitu. Ternyata gue dulu sempat refactoring itu 2 minggu hanya untuk menghilangkan injection di fitur search, dan pada saat itu berhasil. Gue nggak pakai PDO, gue cuma sanitizing datanya, kemudian untuk di query, untuk di apapun itu gue sanitize.
Nah, hari ini gue coba sanitize dengan metode lain yang kayaknya sih itu berhasil, kayak pakai hex gitu ya untuk data query-nya. Kemudian pakai real escape string. Dulu gue nggak pakai escape string, itu hanya sanitizing data dan variabel aja. Gue coba real escape string tanpa sanitize ya. Kemudian hex, unhex, kacau. Nah, ini bukan cuma programmer cowboy ternyata yang harus waspada dengan vulnerability ini, atau lebih spesifik ke bahasa pemrogramannya. Nah, gue bahas ini untuk PHP yang native. Biasanya untuk PHP yang framework itu dari sisi developer si frameworknya itu udah punya cara sendiri untuk handle atau untuk menanggulangi vulnerabilities biasanya. Itulah kenapa kayak Laravel, Symfony itu diklaim jauh lebih aman daripada native. Karena native itu gimana pola pikir si programmernya? Ya kalau misalnya lu ini banyak banget soalnya kayak mahasiswa gitu ya dari side job itu bagus banget, salut gue. Nah kalau misalnya lu dapat klien kemudian kayaknya sih income-nya oke dan projectnya nggak terlalu sulit, tapi ternyata lu luput dengan vulnerabilities ini, ya gue saranin lu pakai localhost aja dulu. Sambil belajar lu pakai localhost, lu cari solusi sanitizing databases, queries dan lain sebagainya, biar paling nggak ketika lu rilis 1 bulan, 2 bulan, setahun nggak ada masalah, kemudian terjadi sesuatu database lu acak-acakan atau di override, itu gimana tuh? Nah itu yang sebenarnya harus jadi concern kita bareng-bareng, gimana caranya untuk bisa solving sebuah vulnerability. Karena yang namanya hacker movement, black hat ya especially, itu perkembangannya cepet banget, sangat cepet, toolsnya juga sangat cepat, motivasinya juga makin meningkat. Nah apa bisanya kita nih menghadapi mereka yang banyak itu? I think that's it.